segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan kuliah terkait peran kampus bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Saya berpikir bagaimana bahwa kenapa negara ini harus kita bela. Dan siapa yang membela negara ini? Kalau bukan kita semuanya. Tidak hanya peran dari TNI, tidak hanya peran dari Polri, tapi peran seluruh bangsa Indonesia, termasuk juga kampus kita. Oleh karena itu, seberapa peran kampus kita, mari kita uraikan pada kuliah pagi hari ini. Hal yang sangat penting, yang tentunya ini akan memiliki nilai yang sangat strategis buat sivitas akademika dan buat para mahasiswa. Bagaimana peran kita terhadap negara kita yang kita cintai. Bagaimana sikap kita terhadap negara yang harus kita bela. Sehingga negara ini betul-betul eksis sampai kiamat istilahnya gitu ya. Ya seperti Sriwijaya hanya sekitar 100, dan kita akan menjaga negara ini untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saya ingin mencoba bagaimana peran kampus kita. Sebelumnya saya akan sedikit memberikan pandangan. Indonesia itu negara besar ya. Kalau kita taruh pulau-pulaunya itu luas wilayah itu kita taruh di Eropa itu di dalamnya ada 30 negara. Kalau kita taruh ditempelkan di benua Amerika itu dari pantai barat sampai pantai timur. Jadi Indonesia sangat besar dan posisinya sangat strategis. Memiliki 17.499 pulau besar dan kecil. Dan memiliki posisi silang di antara dua samudra dan dua benua. Dan memiliki berbagai macam sumber daya alam. Dan memiliki jumlah penduduk sampai sekarang ada 276 ya, Januari kemarin. Memiliki berbagai macam suku bangsa dan juga memiliki berbagai masalah di situ. Contohnya kita pada posisi ring of fire. Jadi kita rentan sekali terhadap gempa bumi. Karena kita posisi ada di lempeng-lempeng. Dan tentunya ini akan mengalami pergerakan mengikuti searah dari hukum alam yang ada ini. Jadi inilah yang tentunya kita, bagaimana sikap kita sebagai sivitas akademika maupun mahasiswa untuk bagaimana kita memberikan kiprah, membantu negara ini agar menjadi negara yang besar, menjadi negara yang kuat. Sedikit kami coba cuplek, ini bisa diputar kan ini. Ada besarkan slide-nya. Ya. Nah, coba kita dengarkan pidato dari Bapak Presiden.
warga negara. Kita lihat coba Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara kita sudah yang memberikan arahan berkembang terkait dengan bela negara. multidimensi, tidak lagi ancaman fisik, namun juga ancaman non-fisik, mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sampai sosial budaya. Bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Bela negara itu jangan diartikan kayak yang dulu-dulu ya, wajib militer, tidak. Misalnya ya tadi rasa percaya diri, rasa optimisme, masalah kerja keras, masalah kedisiplinan, masalah nasionalisme, masalah patriotisme, itu yang nanti ditumbuhkan di situ. Konsepsi bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Jadi jelas tadi arahan Presiden di bela negara itu tidak harus kegiatan wajib militer. Kegiatan militer tidak hanya itu, tapi berbagai macam kegiatan yang tentunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, maka disitulah mereka telah masukkan kegiatan bela negara. Kemudian apa sih arti dan makna bela negara? Jadi bela negara itu adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN. Kemudian kita sedikit melihat apa sih ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi tentang keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi kita lihat gambarannya bahwa bagaimana ketahanan nasional ini mampu menghadapi tekanan-tekanan dari luar, ancaman-ancaman dari luar, yang tentunya di dalamnya di situ adalah bagaimana kita melaksanakan bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Terkait bidang apa? Bidang geologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, ketahanan keamanan, geografi, demografi, maupun sumber daya alam. Kemudian ketahanan sebagai konsepsi geostrategis yang merupakan transformasi kekuatan nasional untuk tujuan dan kepentingan nasional. Sehingga bagaimana kita siap, ya, walaupun kita berada di kampus, kita selalu punya peran masing-masing di dalam meningkatkan, di dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Ini adalah sudah sebagian dari bela negara kita di dalam kampus. Kemudian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tentang pertahanan negara itu mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ini jelas amanat undang-undang, Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 2002. Selanjutnya pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya bela negara. Jadi ini amanahnya Undang-Undang Dasar. Jadi setiap warga negara, tidak satu pun, jadi semuanya warga negara itu punya hak, punya kewajiban dalam upaya untuk pembelaan negara.
Kemudian keikutsertaan warga negara. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 bahwa keikutsertaan kita itu apa? Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan dan militer. Ini sudah dilakukan di kampus kita. Bagian dari bagaimana proses belajaran kita. Hingga di situ diajarkan pendidikan kewarganegaraan. Ada pendidikan Pancasila, yang tentunya ini bagian dari implementasi keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam bela negara. Kemudian mengikuti latihan dasar militer secara wajib, ini yang militer. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI, Komandan Cadangan untuk yang militer. Dan pengabdian sesuai profesi, ini yang non militer ya, yang kita lakukan. Ini amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Di situ dibunyikan keikutsertaan warga negara adalah sebagai berikut. Kemudian bagaimana hak warga negara? Hak warga negara adalah mendapat pendidikan warga negaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang sudah kita laksanakan di kampus kita, bagi kurikulum kita. Ada yang mungkin hak warga negara, mahasiswa terus dari sini punya hak untuk daftar TNI, punya hak untuk daftar komandan. Kemudian apa kewajiban dari warga negara? Kewajiban warga negara diperlukan setiap warga negara yang menjadi prajurit TNI dan komandan cadangan. Ini adalah kewajiban warga negara. Yang sudah menjadi prajurit TNI dan komandan cadangan, mereka siap untuk bagaimana melaksanakan pertahanan negara ini secara militer. Kemudian pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 itu sudah mengamanatkan seperti itu, dan inilah yang tentunya di mana peran kampus kita untuk ikut di dalam melaksanakan bela negara. Saya lanjutkan terkait dengan pasal 6 tadi bahwa pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Ini juga masuk di dalam bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pembinaan kesadaran bela negara yang sudah dilaksanakan dan mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kurikulum kita untuk melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara. Ini dilakukan oleh program-program MPKM, Kemendikbudristek. Kemudian dengan kesadaran bela negara, itu lingkup pendidikan melalui sistem pendidikan nasional yang sudah dilaksanakan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kemudian lingkup masyarakat melalui Tokat, Ormas, Bapadat, Ormas, organisasi profesi, kader partai, dan tokoh masyarakat. Lingkup pekerja, kementerian lembaga, BUMN, dan lain sebagainya, ini sesuai dengan diatur dalam undang-undang. Tentunya ini adalah untuk bagaimana penanaman nilai dasar bela negara. Apa sih nilai dasar bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, ini suatu hal yang sangat penting bahwa cinta tanah air adalah bagian. Lagi cinta tanah air adalah bagian dari penanaman diri kita. Jadi diri kita yang tentunya kalau kita mencintai tanah air kita, maka yakin bahwa semuanya apa yang ada kita adalah untuk kepentingan tanah air bangsa dan negara kita ini. Kemudian kita sadar bagaimana berbangsa dan bernegara. Kita sadar bahwa kita ini hidup di dalam suatu negara. Kita ini berbangsa, bangsa apa? Bangsa Indonesia. Kita bernegara, negara Indonesia. Itulah yang harus kita bela, kita junjung tinggi, kita hargai. Bagaimana kita kontribusi kita kepada negara dan bangsa ini. Ini yang harus kita berikan, walaupun sekecil apapun. Salah satu contohnya misalnya
Mahasiswa belajar serius, kemudian mencapai prestasi ranking yang terbaik dan memberikan kontribusi, itulah bagian dari bela negara. Lihat contoh, salah satu singer kita ya, si Putri Aryani, dia membawa harum nama Indonesia yang sangat luar biasa. Dan sangat viral sekarang. Ini yang kondisi-kondisi yang tentunya saya sangat ingin mendorong para mahasiswa kita ini untuk bagaimana kita punya kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara ini. Contoh yang sekarang lagi viral, yaitu Putri Aryani. Dengan bagaimana dia menunjukkan kemampuan dia yang memberikan nama harum bangsa Indonesia ini. Yang kedua, dia setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ini adalah pedoman hidup kita. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup kita. Pancasila adalah falsafah hidup kita. Maka tiap gerakan tingkah laku kita harus mencerminkan sebagai seorang Pancasilais. Dan kita lihat bahwa orang Pancasilais itu tidak, istilahnya tingkah laku kita, etika kita itu betul-betul bisa sesuai dengan adat yang ada di Indonesia ini. Ini sudah cermin dari Pancasila. Lalu membuang sampah contohnya jangan sembarangan, itu cermin dari Pancasila. Itu adalah nilai dari aksiologi dari Pancasila. Rokok jangan sembarangan pada tempatnya, sudah disediakan. Seperti itulah bagaimana kita menghargai lingkungan kita. Kita menghargai tempat hidup kita yang harus kita bela. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Juga punya kemampuan awal untuk bela negara. Saya mencoba menawarkan sebuah konsep dan gaya ini melalui skema bagaimana menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan secara fisik maupun secara non fisik. Oke lah, secara fisik adalah oleh TNI, oleh Polri. Secara non fisik adalah kita, peran kampus untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Contohnya yang itu adalah kepatuhan misalnya terhadap protokol kesehatan yang sudah diberikan, dan separatisme, komunisme, konflik komunal, narkoba. Kita hindari kegiatan-kegiatan narkoba mahasiswa ini yang tentunya ini sudah bagian dari kalian untuk melaksanakan implementasi aksi bela negara. Hindari narkoba. Kalau ada narkoba di situ, segera laporkan. Ini bagian dari bela negara. Ada kegiatan terorisme dan sebagainya, ada di kampus ini, segera laporkan. Banyak hal yang non fisik yang terlihat oleh para mahasiswa, oleh staf akademika, untuk bagaimana kita memberikan kontribusi untuk melaksanakan aksi bela negara. Kemudian bagaimana kita menghadapi konsep misalnya angry people, orang yang marah. Tentunya kita pendekatannya dengan security approach. Tapi kalau menghadapi orang yang hungry people, orang yang lapar, ini perlu pendekatan prosperity approach ya. Oleh karena itu bagaimana menggunakan secara total hard power, soft power, smart power. Ini penting di dalam kita ikut aksi bela negara ini. Posisi kita di mana di kampus? Kita bisa memainkan peran baik soft power maupun smart power. Kecerdasan kita yang kita gunakan. Kecerdasan kita yang kita kontribusikan kepada bangsa dan negara ini. Karena kita adalah seorang akademisi, kita punya intelektual yang cerdas, yang bisa kita berikan kontribusi melalui kreativitas inovasi kita. Kita tahu bahwa bagaimana menuju kita ke SDM unggul Indonesia maju. Kita akan dihadapi berbagai macam tantangan dan peluang di abad
satu yang seperti saya jelaskan pada waktu apel sebelumnya. Bagaimana generasi-generasi kita yang mau tidak mau akan dihadapkan kepada perubahan-perubahan teknologi yang sangat signifikan, perubahan teknologi yang tentunya ini akan berpengaruh kepada pola pikir, pola tindak, terutama generasi-generasi milenial. Baik nanti akan menyangkut karakteristik individu, kemudian juga menyangkut bagaimana pola komunikasi yang sangat terbuka, tidak ada batas negara. Batas negara menggunakan dunia maya itu nggak ada bedanya. Bahkan ceramah saya ini bisa didengarkan, bisa ditangkap di Amerika, di ujung Eropa. Karena ini semuanya adalah teknologi. Kita bisa melaksanakan apel secara virtual ini karena teknologi perkembangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita akan menghadapi bonus demografi. Kita sudah berada pada bonus demografi pada tahun 2010. Ini sudah berada pada bonus demografi. Kita sudah lebih. Sehingga puncaknya adalah di tahun 2030. Apa yang kita lakukan? Para mahasiswa akan berhadapan waktu-waktu yang ada. Jangan kita terjebak oleh middle income gap, yang mana kita pada posisi yang nyaman sehingga tidak mau bergerak, yang nyaman sudah menyaman dia merasa menjadi kaprodi misalnya, tidak mau meningkatkan, sudah nyaman menjadi dekan, tidak mau meningkatkan diri, mengupgrade diri, sudah nyaman menjadi dosen, tidak mau mengupgrade diri, sehingga kami sangat mengharapkan kontribusi-kontribusi ini yang tentunya ini akan memberikan sumbangsih di dalam pembangunan nasional ini. Ini adalah bagian dari kita untuk melaksanakan bela negara. Kita tahu bahwa sampai 2045 mayoritas penduduk Indonesia adalah kelompok usia generasi milenial. Ya. Generasi milenial ini sekarang lagi pada kuliah. Ya inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita nyiapkan bonus demografi ini betul-betul bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini supaya kita terhindar dari musibah demografi. Ini sangat berbahaya. Kita lihat tantangan peluang yang terkait dengan bagaimana penggunaan digital. Total populasi dunia itu tahun Januari 2023 itu mencapai 8,01 billion ya. Jadi 8,01 billion. Jadi miliar, jadi 8 miliar itu banyak sekali. Pertambahannya tiap tahun itu kurang lebih 67 juta pertambahan penduduk. Terjadi urbanisasi 57,2. Jadi pergerakan manusia ini sangat luar biasa. Kemudian kita tangkap di situ, ya, bagaimana penggunaan mobile seluler, mobile HP ini, itu mencapai 8,46 miliar. Penduduknya segitu, jadi orang rata-rata sudah punya HP 2 atau bahkan 3. Kami tidak menggunakan orang HP itu artinya bahwa dunia maya itu lebih dominan daripada dunia nyata. Nanti kita lihat berapa jam orang itu melihat HP tiap harinya. Paling tidak misalnya tidur 6 jam. Itu rata-rata menggunakan HP itu 6 ada 7 jam lebih. Menggunakan internet maksud saya. Kemudian penggunaan internet itu mencapai 5,16 miliar. Itu pertambahannya 1,9% atau sekitar 98 juta. Kemudian yang aktif sosial media adalah 4,76 miliar.
Jadi sekitar per tahunnya tambah 137 juta. Artinya apa? Bahwa peluang pasar untuk kita berwirausaha, untuk kita melaksanakan entrepreneurship, itu yang nanti akan berkembang dengan melalui media virtual, melalui media internet, melalui aktifnya dari sosial media. Oleh karena itu bisa memanfaatkan untuk bagaimana kita marketing juga harus kita bangun, bagaimana kita melaksanakan marketing menggunakan digital marketing. Itu yang harus kita kembangkan ilmunya terus-menerus. Ini yang perlu ditangkap oleh para dosen, bagaimana kita mengantisipasi untuk membekali generasi-generasi milenial yang sekarang menjadi mahasiswa kita di dalam menghadapi bonus demografi 2030 nanti. Kita lihat kembali Indonesia pada Januari 2023. Total penduduk Indonesia adalah 276,4 juta. Yang melaksanakan urbanisasi berapa? 58,2% pergerakannya orang. Kemudian yang menggunakan handphone berapa? 353,8 juta. Sangat luar biasa. Kemudian yang menggunakan internet 212,9 juta. Kemudian media sosial berapa? 167 juta. Ini angka yang sangat fantastik untuk kita mampu memanfaatkan angka-angka ini. Kita tidak hanya melihat angka-angka ini, tapi bagaimana angka-angka ini kita kemas di dalam strategi kita untuk memanfaatkan kepentingan-kepentingan terkait dengan wirausaha, terkait dengan entrepreneur. Ini peluang-peluang yang harus kita siapkan sebagai dosen. Sebagai mahasiswa juga harus antisipasi. Segera kita berubah mindset kita. Karena kita sudah masuk di dalam Society 5.0. Yang mana Society 5.0 adalah mengintegrasikan antara dunia maya dan dunia nyata. Kita lihat di daily time spend. Nah, tadi yang disampaikan adalah sehari ada 7 jam 42 menit. Kita taruhlah tidur misalnya, kalau anak-anak tidur sampai 7 jam sehari, tambah 7 jam, 14 jam, sisanya tinggal 10 jam. 10 jam itu kita gunakan untuk kegiatan ibadah, kegiatan lainnya, maka kita akan megang HP, ya, kita akan banyak megang HP, megang internet, buka komputer, dan itulah lingkungan kerja kita. Mau tidak mau kita akan dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Kemudian menonton televisi atau broadcast itu 2 jam 53 menit. Kemudian bagaimana kita sosial media kurang lebih 3 jam 18 menit. Kemudian kita membaca online, misalnya ada media online yang physical print itu sekitar 1 jam 34 menit. Ini hasil dari data dari Pursuit. Musik kurang lebih 1 jam 37 menit. Kemudian untuk broadcast radio, jadi radio ini sudah berkurang terus, ini diwaspadai, ini minus. Musik dan radio sudah minus. Dan minus jadi akan turun terus perkembangannya. Mendengarkan broadcast radio, mendengarkan podcast, ini juga nggak terlalu tertarik orang-orang. Ya. Kemudian juga gamenya ini yang cukup tertarik. 1 jam 15 menit. Apel yang saya hormati, coba kita lihat tantangan dan peluang abad 21. Yang mana pada Society 3.0 baru muncul revolusi industri 1.0. Yang tadinya waktu Society 1.0 yang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, kita masuk pada entering Society 5.0. Yang mana mengintegrasikan antara dunia maya dan dunia nyata
Untuk apa itu? Untuk solusi memudahkan kepentingan hidup manusia. Penggunaan big data, penggunaan internet of things, penggunaan artificial intelligence yang sangat luar biasa perannya, sehingga ini merubah gaya hidup dari manusia, terutama generasi milenial. Ini harus kita antisipasi. Harus kita antisipasi. Kalau kita tidak mampu antisipasi, maka saya bilang tadi, kita akan menjadi pecundang. Tapi kalau kita mampu antisipasi, maka kita mampu memanfaatkan bonus demografi. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari Society 5.0? Terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang memiliki nilai untuk bisa diterapkan. Kita juga bagaimana membagikan kemampuan kita melalui share. Sekarang sudah ada apa namanya, chat GPT, ada chat mini. Kita membuat tesis itu, membuat disertasi, skripsi itu nggak sulit. Kalau kita tidak ikuti norma-norma etika akademik, kita dengan chat GPT yang seri yang keempat, ya, seri keempat itu sudah bisa membuat langsung. Judul apa, berapa bab, kemudian sampai pada referensi itu bisa. Sangat bisa sekali. Kalau kita tidak punya naluri tapi dari etika akademik, itu sangat bisa. Sehingga apa artinya? Bahwa kita sudah betul-betul bagaimana kemampuan itu sudah di-share oleh artificial intelligence yang mampu menangkap, mengumpulkan big data sehingga itu memudahkan manusia. Itulah kehidupan Society 5.0. Kemudian bagaimana terkait entrepreneur, perubahan-perubahan entrepreneur 5.0 terkait dengan digital layer, high touch, sudah integrator bukan influencer lagi, sudah zebras bukan unicorn lagi, sudah purpose center bukan purpose driver. Sudah venture builder bukan lagi. Ini kondisi-kondisi terkait dengan entrepreneur 5.0 nanti akan dijelaskan oleh materi yang berikutnya ya dari dari Mandiri nanti. Karena inilah yang harus ditangkap. Bagaimana perkembangan yang akan terjadi di entrepreneur 5.0 menghadapi society 5.0. Kemudian juga terkait dengan Sustainable Development Goal yang menjadi target dari kesepakatan internasional. Ada 17 agenda yang tentunya ini juga menjadi bagian kita untuk mengikuti. Karena kalau tidak mengikuti, contohnya, mahasiswa keluar membuat perusahaan. Ternyata perusahaan mahasiswa ini misalnya besar sekali, tapi perusahaan ini tidak memperhatikan terkait dengan agenda dasar sustainable development ini, maka hasil produk mahasiswa ini nggak akan laku. Karena apa? Di situ pasti ada asesor, ada agitator dari luar yang akan melihat bagaimana produk-produk yang diberikan, yang diproduksi. Apalagi sekarang sudah masuk namanya green economy. Jadi ini harus kita antisipasi bahwa tahun 2050 Indonesia sudah zero emission. Makanya ada pernyataan di ini bahwa menekan kendaraan atau mobil-mobil yang BBM, penggunaan fosil. Yang kita arahnya sudah menggunakan nanti mobil-mobil listrik. Ini yang perlu kita antisipasi terus. Bagaimana kita membuat itu? Elektronika, ayo bekerja. Coba kita peluang-peluang apa yang bisa kita berikan untuk mendukung tersebut, sehingga akan memberikan kontribusi, memberikan inovasi terkait dengan visi-visi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, terus bagaimana peran kampus menghadapi itu? Secara non fisik tadi kita jelaskan, pendidikan warga negara, pendidikan atau lingkup di sistem pendidikan Nusantara,
kita harus megang kunci di sini. Kunci untuk aksi bela negara. Kunci itu untuk apa? Untuk membuka mindset. Mindset supaya kita punya kemampuan andragogi, etogogi, cybergogi. Untuk apa itu? Untuk mampu beradaptasi. Kita sebagai agen perubahan sesuai dengan visi kita. Kita akan membangun literasi. Kita akan menghilangkan ego sektoral. Kita akan membangun ekosistem dan kita akan membangun. Dan kunci ini juga untuk membuka hati, open heart. Secara pedagogi, kita coaching, kita SQ, untuk jujur, berintegritas, bermolar, berkarakter, rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, peduli lingkungan, ulet dan tangguh. Dan kita juga punya kunci untuk membuka kemauan, open will, dan coaching, bimbingan, mentoring. Kita punya kemampuan berinovasi. Kita harus mampu berkreativitas, punya networking yang luas. Ini harapan peran-peran kampus. Kenapa saya berusaha untuk bagaimana kita punya mitra yang banyak. Mitra yang banyak. Jadi mitra ini jangan didiamkan, harus kita segera ditindaklanjuti. Kita segera ditindaklanjuti. Itu salah satu adalah bagaimana kita membuka kemauan kita, open will kita. Karena semuanya itu pasti ada pengaruhnya, ada bisikan-bisikan yang negatif. Saat kita akan membuka mindset, ada bisikan, voice adjustment, ada adjustment dari orang-orang tertentu. Kadang-kadang membisiki, ini tidak bagus, ini perlu saya, ini kondisi-kondisi yang tentunya tidak sehat. Saya bilang, tugas dosen bagaimana memberikan mata kuliah, kita buat RTL ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah fungsi kita untuk bagaimana kita ikut kiprah bela negara itu. Ya. Kalau itu sudah dilaksanakan, saya yakin dalam diri Bapak cinta tanah air akan muncul. Disitulah kiprah bela negara akan betul-betul dilaksanakan melalui aksi-aksi yang nyata tadi. Di kampus kita jelas ada tridharma perguruan tinggi. Kita ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini satu dengan yang lain saling berhubungan, tidak terpisahkan. Karena di situ begitu ada inspiratif, pengembangan, kita coba kita praktekkan di masyarakat. Kita abdikan pada masyarakat. Di situ kita diajar, kita dapat ajar, ada ide inspiratif. Bagaimana kita membentuk jiwa pengabdi dan peduli pada masyarakat kita. Ini bagian dari bela negara. Ini tadi sudah jelaskan pidato Presiden. Kemudian juga bagaimana peran rektorat, tenaga pendidik. Ada hasil nyata bela negara. Jelas program-program kita bagaimana knowledge, skill, entrepreneur, pendampingan, pedagogi, andragogi, etogogi, cybergogi yang tentunya ini dibutuhkan mahasiswa mana. Kira-kira metodologi yang pas untuk mahasiswa itu punya entrepreneur. Ya, salah satu nanti akan jelaskan terkait dengan kuliah wirausaha dan bisnis industri perbankan. Ini nanti juga akan masuk di dalam sini, ranah sini. Ini bagian-bagian bagaimana program dari kerjasama kita, networking kita bangun. Untuk kita adanya MBKM, supaya kita juga kolaborasi. Kita timbul fasilitasi, kita menerapkan program, menjamin trust. Ini perlu di dalam kegiatan. Terus bagaimana implementasinya ya? Kita untuk melaksanakan pentahelix di dalam peran kampus ini. Di dunia pendidikan, ada pemerintah, dunia usaha, ada media. Ini betul-betul saling bekerja sama, berkolaborasi,
bersinergitas untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan. Ini yang kita coba cari, rumusan-rumusan kita di dalam kita mencari bagaimana kita melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, dengan wirausaha, dengan dunia usaha, dengan media. Saya akan mencoba memberikan contoh ini ya. Zaman ini istilahnya pada waktu masa-masa VOC dulu ya. Masa VOC dulu itu kita dijajah Belanda tahun 1637, itu kekayaan VOC itu mencapai 7,9 triliun. Dari mana uangnya VOC itu? Dari Indonesia. Itu sama dengan 20 dari perusahaan yang ada di sini. Ada Apple, Alphabet, Microsoft semuanya. Totalnya 7,9 triliun US dollar di 2017 ini. Ini sama. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengolah itu supaya Indonesia itu untuk membiayai, untuk menjadi negara yang maju. Insya Allah 2045 kita akan menjadi negara yang sekarang kita telah merdeka dan kita harus mampu menjadi bangsa yang maju, berdaya saing tinggi, sejahtera. Karena kita tahu bahwa modal kita Indonesia itu sangat besar sekali. Kita punya modal yang sangat besar sekali. Ini sudah dibuktikan oleh VOC ya. Pada tahun 1637. Jangan kalah kita dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus menjadi bangsa yang hebat. Kita butuh orang-orang seperti ini ya. Kalau kita punya 1 juta orang seperti ini ya, dari Marindo, ada Sanita Suteja, ada Jadis, dan kawan-kawan ya. Ada Jaki, ada Rocky ya. Saya yakin ada 1 juta orang seperti ini, Indonesia akan bergerak maju dengan cepat. Saya kira itu yang disampaikan, yang perlu kami rekomendasikan di sini adalah bagaimana kampus ini melaksanakan bela negara. Kita membutuhkan kepemimpinan bela negara di kampus ini. Pemimpinan yang mampu untuk open mind, pemimpin yang mampu untuk open heart, dan pemimpin yang mampu untuk open will. Ini pada strata seluruh lapisan pemimpinan yang ada. Baik mulai dari Kaprodi, Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, semuanya harus bersama-sama mampu untuk implementasi aksi bela negara ini dengan mampu untuk melaksanakan open mind, open heart, dan open will. Nah, pemimpin ini sangat penting ya. Bagaimana seorang pemimpin ini, memang seorang pemimpin itu harus memiliki karakter yang betul-betul diterima oleh yang dipimpinnya. Karena pada prinsipnya manusia diturunkan di muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Sehingga setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat nanti. Ini yang perlu kita sadari bersama. Sehingga sesuai bidang masing-masing, kita bagaimana kemampuan kita memimpin sesuai bidang masing-masing, ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Kepemimpinan
versus manajemen. Nah, itu mempengaruhi pengakuan tidak perlu legalitas, tapi manajer, kepala, direktur, komandan, mengatur perintah kewenangan dan perlu legalitas. Pemimpin tidak selalu manajer, manajer harus mampu memimpin. Menjadi manajer adalah nasib, menjadi pemimpin tergantung niat dan kemauan. Jadi kepemimpinan bela negara adalah seni dan kemampuan untuk membangkitkan tekad guna melindungi negara dari segala ancaman dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Saya kira itu yang sampaikan. Saya tidak membuka tanya jawab ya. Nanti silakan tanya jawab WA. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kuliah kewirausahaan. Demikian sambutan saya dan kuliah saya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini akan menjadi inspirasi, menjadi pendorong para sivitas akademika, para mahasiswa untuk bersama-sama kita bergerak maju di dalam memberikan aksi untuk melaksanakan bela negara ini. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Berbakti Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mohon izin, doa ini akan saya pandu secara agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimil sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Di hari yang mulia ini, kami dapat melaksanakan tugas kami dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Engkau jadikan seluruh kegiatan ini sebagai catatan amal ibadah bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Segalanya, semoga apa-apa yang disampaikan dan apa-apa yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, membangun unsurya, membela, dan membangun negara menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju dalam ridha dan bimbingan-Mu, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar, berkah, mulia, kerjasama yang baik dan bermanfaat adalah harapan kami semua.
Ya Allah ya Tuhan, terimalah segala doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haq wa ila tariqil mustaqim. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya kuliah umum dengan tema Bela Negara melalui Investasi Cerdas bersama Mandiri oleh Bapak Norman Yuda Aditya dari Mandiri Sekuritas. Mohon izin sedikit saya bacakan profil dari Bapak Norman. Bapak Norman Yuda Adres Suara, beliau sebagai Senior Most Advisor Mandiri Sekuritas 2012 sampai dengan sekarang, dan juga Trainer at Trading Sekuritas Mirae 2006 sampai dengan 2011. Beliau mempunyai lisensi WPPE dan juga beliau sebagai alumni dari Vkom Universitas Jayabaya. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali bisa hadir di sini. Ya, selamat siang Bapak Ibu pimpinan Universitas Dirgantara Maskal Surya Dharma, Bapak Ibu pimpinan Bank Mandiri beserta jajaran semua. Salam kenal, saya Norman Yuda Aditya Andreswara, biasa dipanggil Andres. Untuk mempersingkat waktu, saya izin sharing screen ya. Apakah sudah tampil? Share screen-nya. Aman ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk materi pada pagi hari ini ya, bahwa Mandiri Sekuritas adalah salah satu BUMN ya, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa kami dimiliki oleh Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Dan ini angkanya mencapai 99,99% dan koperasi Bank Mandiri 0,01%. Jadi artinya bisa dibilang Mandiri Sekuritas ini adalah 100% ya anak usaha dari Bank Mandiri, dimiliki oleh pihak yang lain. Nah pertanyaannya adalah kalau Bank Mandiri itu adalah perbankan yang terbesar di Indonesia. Nah Mandiri Sekuritas ini apa gitu ya? Jadi Mandiri Sekuritas adalah anak usaha Bank Mandiri yang khusus untuk investasi di pasar modal Indonesia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ya kalau kita udah ngomonginnya investasi di pasar modal Indonesia, maka Mandiri Group itu akan mendelegasikan kami sebagai anak usahanya yang memang izin dan bidang bisnisnya adalah terkait dengan investasi di pasar modal Indonesia. Ya, jadi itulah sekilas tentang Mandiri Sekuritas ya, teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sekarang menjadi sebuah tren nih dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, maka masyarakat Indonesia makin aware ya, makin sadar tentang merencanakan keuangan. Jadi kita semua ini sedini mungkin, secepat mungkin mengenal tentang bagaimana merencanakan keuangan yang baik, maka hasilnya akan lebih baik juga gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua. Jadi tidak perlu harus, ini khusus untuk entrepreneur, ini khusus untuk karyawan, ini khusus untuk pengusaha, tidak ya. Jadi yang namanya merencanakan keuangan itu berlaku umum, general teman-teman. Nah, apa sih merencanakan keuangan itu? Merencanakan keuangan adalah kita sudah melakukan sesuatu hari ini, saat ini, untuk kemudahan dan juga manfaat yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman dalam merencanakan keuangan itu kita akan melihat beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah kita merencanakan keuangannya ini untuk yang jangka sangat panjang, misalnya untuk pensiun ya. Kemudian jangka panjangnya ya selama kita lagi bekerja, mungkin kita ada kebutuhan-kebutuhan membeli rumah, kebutuhan untuk menikahkan anak dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu juga kita bisa persiapkan dari saat ini juga gitu, dari hari ini juga. Nah jadi yang namanya merencanakan keuangan adalah kita sudah siapkan kebutuhan kita nanti ketika pensiun seperti apa, terus kemudian selama kita menjalani hidup ini ya, kita ada beberapa tahap kehidupan ya, kita mulai bekerja, kemudian kita memiliki anak, berarti kita sudah siapkan di situ sekolah ya, kita siapkan sekolah,
terus kemudian setelah kita nanti anak kita sudah dewasa, ya kita siapkan kuliahnya. Ketika anak nanti mau menikah, ya kita siapkan untuk biaya menikahnya sampai nanti kita sampai ke level yang sudah pensiun. Nah, kenapa kita mempersiapkannya hari ini juga? Kenapa sekarang juga? Kenapa nggak entar-entar nunggu ada duitnya banyak dulu gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua? Karena kalau kita sudah semakin sempit waktunya ya, jangka waktunya misalnya kita udah tinggal 3 tahun lagi pensiun, maka sangat sulit untuk kita bisa mengembangkan kekuatan dana kita hari itu ya, di saat kita tinggal 3 tahun lagi, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi yang namanya investasi itu semakin panjang, biasanya hasilnya akan lebih baik, lebih besar gitu ya. Walaupun disclaimer pasti tetap ada resiko-resiko yang ada. Nah, sebelum kita bahas yang investasi tadi, ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh kita semua nih sebelum kita memasuki ke financial planner ya, atau merencanakan keuangan kita. Yaitu kita siapkan basicnya dulu, kita siapkan perlindungan dulu ya. Kita siapkan perlindungan dulu. Apa nih bentuk perlindungannya? Yang pertama, kita punya yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah ketika tiba-tiba keran pendapatan utama kita tersendat ya, atau bahkan nggak keluar sama sekali nih. Misalnya kita biasa dapat gaji, tiba-tiba gaji kita ditangguhkan karena beberapa alasan. Kita pengusaha, tiba-tiba gara-gara pandemi kemarin usaha kita tidak berjalan semestinya, sehingga keran-keran pendapatan kita terhambat. Nah, teman-teman, ketika kita punya dana darurat, maka kita bisa memanfaatkan dana darurat ini untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi gitu ya. Nah, dana darurat ini tidak ada ilmu pastinya. Ada yang nanya dana darurat itu berapa kali pengeluaran rutin kita sih. Jadi kalau teman-teman sebulan pengeluaran rutinnya katakanlah 4 juta rupiah, maka dana daruratnya kita siapkan per bulannya itu 4 juta rupiah ya. Artinya berapa kali kita siapin? 4 bulan, 6 bulan, 10 kali, 12 kali, itu nggak ada angka pastinya. Disiapkan aja sesuai dengan kemampuan ya. Nah, tipsnya nih untuk dana darurat, teman-teman wajib kudu harus menempatkan di tempat yang sangat aman. Dan yang kedua, teman-teman juga wajib kudu, Bapak Ibu semua nih, dana darurat harus ditaruh di tempat yang mudah dicairkan, liquid gitu ya. Jadi jangan dana darurat nih taruh di misalnya katakanlah ke kontrakan gitu ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba kita mau jual kontrakannya butuh waktu untuk menjualnya. Jadi ya nggak liquid gitu ya. Nah, jadi di sini wajib untuk dana darurat tipsnya kita taruh di tempat yang liquid. Nah, contohnya di mana? Ya taruh di perbankan boleh ya, di bank kan dijamin oleh LPS selama teman-teman jumlah uang simpanannya itu tidak melebihi dari 2 miliar dan juga banknya juga memang menjadi anggota dari LPS dan juga suku bunganya sesuai ketentuan gitu ya. Tapi paling enggak kita dijamin oleh LPS. Nah, kalau di perbankan bisa nih, kan liquid kalau tiba-tiba butuh dana. Tapi diusahakan naruh tabungannya jangan ada ATM-nya ya. Jadi agak sedikit sulit gitu kalau kita mau cairin, harus datang ke banknya gitu ya. Jadi cari yang, atau kalau ada dapat ATM-nya udah disimpan atau digunting aja ATM-nya ya. Jadi nggak mudah kita cari. Takutnya nanti dana darurat kita tergoda ya. Lagi diskon nih di PRJ, teman-teman nanti transaksi. Nah, yang kedua, setelah teman-teman udah siapin, Bapak Ibu sudah siapin dana darurat, maka kita siapkan untuk perlindungan diri ya. Kan kita nggak mau tuh teman-teman, kita udah nabung, kita udah investasi, gara-gara sakit, sakitnya ini ada beberapa hal yang karena kita nggak punya perlindungan ya, teman-teman abai membayar BPJS misalnya, akhirnya pakai tabungan kita, akhirnya habis gitu ya. Makanya kalau kita punya BPJS ya dimaksimalkan BPJS-nya. Kalau yang di swasta atau di BUMN ada ditambah lagi, dapat perlindungan dari yang asuransi mandiri lebih bagus lagi. Mau pakai asuransi jiwa kalau yang udah punya anak ya itu lebih baik lagi gitu, kita tambahkan lagi dengan asuransi jiwa. Nah, ini adalah perlindungan total ketika kita tadi tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ada dana darurat dan juga perlindungan diri. Jadi itu udah disiapin, kita baru ngomongin investasi. Nah, investasi manfaatnya banyak ya teman-teman ya. Selain tadi bisa untuk masa pensiun, kita juga bisa untuk menyekolahkan anak. Ada satu hal yang pasti kita bisa lawan ya, kalau kita nggak ngelakuin investasi itu, dana kita tergerus ya oleh yang namanya inflasi. Jadi kita wajib di sini berinvestasi karena setidaknya kita akan bisa melawan yang namanya inflasi gitu ya. Jadi supaya harta kita tidak berkurang daya belinya. Nah, dalam hal terkait bela negara, kami Mandiri Group membahas dari perspektif yang namanya saham ya.
Saham ini adalah salah satu investasi yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, saham itu apa sih saham ya? Saham itu secara sederhana dan umum itu kita sebut surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang bisa kita investasikan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sudah TBK ya. Nah, untuk contohnya sudah tentu saya menggunakan sahamnya Bank Mandiri. Jadi sahamnya Bank Mandiri ini adalah salah satu dari 700 perusahaan yang sudah listing, yang sudah ada di capital market Indonesia, dan teman-teman Bapak Ibu bisa investasikan gitu ya. Jadi sederhananya tuh apa sih sebetulnya investasi saham ya? Jadi investasi saham adalah salah satu investasi di mana Bapak Ibu teman-teman menitipkan hartanya ya dengan diinvestasikan secara direct ke sebuah perusahaan. Wah, ini ada yang angkat tangan? Oh, kepencet kali ya. Oke, saya lanjutkan aja. Jadi yang namanya investasi saham itu adalah suatu bentuk investasi kita secara direct kepada suatu perusahaan secara langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini investasi beli sahamnya Bank Mandiri ya, kita investasi ke sahamnya Bank Mandiri, berarti kita Bapak Ibu teman-teman secara direct itu menitipkan hartanya ke Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri adalah suatu usaha yang sudah berlangsung ya, sudah berjalan usahanya ya. Di sini juga ada teman-teman Bapak Ibu teman-teman di Mandiri gitu ya yang sudah mencari bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Nah, nanti setiap perusahaan ini terus bertumbuh, makin berkembang, maka nilai sahamnya naik. Nah, ini contohnya sudah ada nih, ini real ya teman-teman ya. Ini bukan data bohong gitu ya, data bodong gitu ya. Jadi ini adalah pergerakan saham Bank Mandiri dari tahun ke tahun gitu ya. Nggak naik terus, ada periode di mana turun ya. Waktu pandemi, waktu krisis 2008 dan lain sebagainya ada turunnya. Tapi secara umum saham Bank Mandiri mengalami kenaikan. Gitu. Jadi kok bisa sih harga sahamnya naik? Karena untung dari sebuah usahanya semakin naik setiap tahunnya. Jadi itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kita nitipin di perusahaan yang untung. Jangan sampai kita nitip di perusahaan yang rugi. Itu nggak bagus gitu ya. Nah terus belinya bisa di mana? Bisa nanti di pasar perdana namanya IPO, Initial Public Offering. Atau kalau IPO-nya udah lewat, kita nggak ikut gitu ya. Teman-teman Bapak Ibu bisa transaksinya di pasar sekunder. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memiliki usaha gitu ya, Bapak Ibu di sini sudah berinvestasi, ini ada yang resen boleh langsung dijawab aja atau bagaimana, panitia? Ya? Oh, dikumpulkan dulu. Oke, baik, siap. Terima kasih. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai di IPO, kita bisa masuk ke pasar sekunder. Nah, jadi tadi terkait ya, kita misalnya dalam menentukan wirausaha tadi ya, kita udah ada keran utama gitu ya dari usaha kita. Nah, terkait dengan investasi di saham, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan keran tambahan. Atau mungkin juga bisa memiliki pemahaman tentang bisnis dari suatu usaha yang sudah besar ya. Dan setelah kita jadi pemiliknya gitu ya, kita menjadi owner. Jadi teman-teman dengan investasi di saham secara otomatis teman-teman Bapak Ibu akan menjadi pemilik dari perusahaan tersebut ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang beli sahamnya Bank Mandiri, silakan monggo ngomong ke semua orang bahwa saya adalah pemilik dari Bank Mandiri. Itu sah secara hukum, ya. Tapi kalau ditanya berapa persen kepemilikannya, kalau ke persentase mungkin cuma 0,0000-nya panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa mudahnya sekarang kalau Bapak Ibu mau memiliki sebuah usaha tanpa perlu repot mikirin izin usahanya, karyawannya siapa, bos-bosnya siapa, manajemennya siapa, ya. Jadi ada sebuah usaha yang sudah jadi, yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, teman-teman invest di situ, maka otomatis kita jadi ownernya. Sehingga ketika bisnis itu sudah berjalan, ya mendapatkan keuntungan, harga sahamnya naik, kita sebagai pemiliknya juga bisa mendapatkan manfaat keuntungan dari situ. Nah, selain dari kenaikan harga saham, apalagi manfaatnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Nah, ini sedikit cerita kemarin Bank Mandiri ya, ini menjadi pemberi dividen terbesar sepanjang sejarah. Berapa dividen yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada para pemegang sahamnya?
yaitu 24,7 triliun Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ini pemerintah sebagai pemegang saham Bank Mandiri juga pasti sebagai negara mendapatkan ya bagian dari 24,7 triliun ini. Nah, sekarang kita ngomong bela negara nih Bapak Ibu teman-teman semua ya. Ada satu hal yang masih membuat saya sedih. Kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini masih sangat menghindari yang namanya investasi saham karena mungkin pemahaman dulu investasi saham itu judi ya, investasi saham itu rugi. Nah, ini yang membuat saya sedih, kami semua sedih ya Bapak Ibu ya. Dari begitu luar biasanya kinerja Bank Mandiri sebagai usaha ya, bahkan memberikan bagian keuntungan dividennya mencapai 24,7 triliun. Nah, ini data statistiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa saham Bank Mandiri yang sudah beredar di pasar modal kita, itu 31,5%-nya dimiliki oleh asing. Kita masyarakat Indonesia, ya itu hanya 8,5% saja. Ya kalau pemerintah udah pasti sebagai mayoritas ya Bapak Ibu ya, Republik Indonesia ini 60%. Kita nggak bahas yang ini ya, kita bahas yang shareholder yang dilepas ke pasar modal Indonesia. Kita orang Indonesia, tuan rumah, itu yang punya saham Bank Mandiri angkanya hanya di 8,5% saja. Asingnya 31,5%. Artinya kita nggak invest gitu ya, nggak berinvestasi di saham Bank Mandiri. Yang tadi 24,7 triliun itu, tadi saya ada bikin contekan sebentar ya Bapak Ibu ya. Itu sekitar 6 triliun ya. Sekitar 6 triliunnya itu keluar dari Indonesia Bapak Ibu. Ya kita bisa bayangkan itu potensinya hilang ya. Yang harusnya menjadi pemasukan dari masyarakat kita sebagai bangsa Indonesia, karena Bank Mandiri kan usahanya ada di kita ya, di negeri ini gitu ya, walaupun memang ada beberapa di luar negeri, tapi yang menikmati dividen tadi itu 31,5% itu asing Bapak Ibu. Ya jadi jangan bingung gitu ya, jangan kaget kalau dengar cerita, waduh kok rupiahnya tertekan ya? Ya karena ketika dia ke dividen ini dibayarkan ke foreign, ke asing, maka dia akan langsung dirubah menjadi dolar ya, dari rupiah yang diberikan oleh Bank Mandiri dikonvert menjadi dolar. Jadi langsung berubah tuh 6 triliun dalam waktu pembagian dividen kemarin di awal tahun. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu salah satunya adalah kita menjadi entrepreneur dan juga kita menjadi pemilik perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia gitu ya. Namun tentu ya, yang namanya invest, kalau dibilang nggak ada resikonya, Bapak Ibu langsung tinggalkan. Karena yang namanya investasi pasti untung dan nggak ada resiko, saya berani bilang 98% itu investasi bodong. Jadi kalau ada yang bilang pasti untung, resikonya nggak ada, tinggalkan. Karena yang namanya investasi yang benar, apapun bentuknya, itu pasti memiliki resiko. Nah resikonya apa kalau investasi saham? Ya contohnya kalau kita investasi ke suatu perusahaan dan perusahaannya itu mengalami kemunduran ya dalam hal pendapatan. Jadi yang tadinya untung jadi nggak untung, rugi. Nah maka harga sahamnya bisa turun. Nah kemudian apalagi resikonya, harga saham itu volatile. Ya jadi setiap harinya ada perdagangan. Nah pertanyaannya volatilenya ini kenapa? Kok saham bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun? Itu biasanya dari faktor berita ya. Jadi ini menjadikan persepsi. Jadi Bapak Ibu, Bank Mandiri baik-baik aja, nggak ada masalah, pendapatannya bagus, tapi ada berita nih. Nih contohnya ya, ini ada berita ya, Bank Mandiri banyak yang gagal membayar kreditnya karena memang usahanya terkendala oleh pandemi. Nah, jadi pendapatannya Bank Mandiri menurun tuh. Gara-gara kreditnya ini pada menurun pembayarannya karena memang faktor pandemi yang tidak disangka-sangka ya teman-teman ya. Nah berita itu keluar, harga sahamnya Bank Mandiri langsung bisa turun. Walaupun secara fundamental sebenarnya belum tentu berubah gitu ya, tapi persepsi investor itu karena takut banyak yang jual, maka berlaku hukum ekonomi. Banyak yang jual daripada yang beli, harganya akan mengalami penurunan. Jadi itu saham bisa kayak roller coaster, sangat-sangat volatile. Ini resikonya. Terus resikonya apa lagi? Kita berinvestasi di saham. Ya kalau perusahaan yang kita percayakan uang kita titipkan itu bangkrut ya, likuidasi. Maka kita pemegang saham
berkemungkinan besar uangnya tidak kembali. Seperti itu. Makanya dalam berinvestasi saham itu kita wajib kudu menggunakan analisa atau analisis fundamental ya. Jadi di sini teman-teman Bapak Ibu mempelajari laporan keuangannya per kuartal. Jadi begitu keluar laporan bulanan kita pelajari, wah ini perusahaannya masih oke, masih bagus, bisa kita pertahankan investasi di situ. Kemudian kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan volatilitas harganya, kita bisa menggunakan analisis teknikal. Jadi kita pakai grafik ya, pakai bagaimana kita bisa memprediksi sesuatu dengan kebiasaan ya. Kayak misalnya kita prediksi setiap lebaran nanti pada pulang kampung, jalan tol rame, pendapatannya naik. Pedagang-pedagang lebih untung di bulan Ramadan dan juga Lebaran. Nah itu kan prediksi kenapa? Karena terjadinya berulang-ulang ya setiap tahunnya. Nah maka analisa teknikal itu mirip seperti itu. Jadi kita memprediksi pergerakan harganya berdasarkan kejadian-kejadian yang berulang di masa yang lalu. Walaupun memang yang namanya fundamental technical ini analisisnya tidak bisa 100% ya. Nah untuk transaksi saham bagaimana? Sekarang sudah digital. Jadi di sini teman-teman Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi di mobile dan juga di komputer ya, di laptop ya. Kalau di Mandiri Group kami untuk yang investasi di sahamnya namanya MOS ya. Jadi ini bisa juga Bapak Ibu manfaatkan ya MOS untuk dalam menjadi entrepreneur ya, dalam tanpa harus kita terlibat di manajemennya secara directly gitu ya. Jadi kita bisa punya usaha Starbucks gimana? Beli aja sahamnya Starbucks. Teman-teman mau jadi pemilik dari Bank Mandiri, beli sahamnya Bank Mandiri. Teman-teman mau menjadi pemilik dari Telkom Indonesia, beli sahamnya Telkom. Maka teman-teman ketika ada rapat umum pemegang saham pun kita diundang ya, kita berhak hadir dalam hal itu. Nah pertanyaannya, berapa sih minimumnya kalau mau investasi di saham? Minimumnya itu pembeliannya 100 lembar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau investasi di Bank Mandiri, harga sahamnya tadi 5.000, berarti minimal pembeliannya atau minimal investasinya 500.000 untuk saham Bank Mandiri. Kalau untuk Telkom di harga 3.000 berarti 300.000. Kalau yang saham harga Rp100 berarti minimumnya adalah 10.000. Jadi saham itu tidak semahal yang kita pikirkan gitu ya. Untuk menjadi pebisnis atau menjadi owner dari sebuah usaha besar, ternyata tidak butuh dana ratusan juta atau miliaran ya. Cukup dengan 500.000 aja sudah bisa menjadi pemilik bisnis dari Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri yang cari uang, cari cuan gitu ya, di potensi-potensi, terus nanti kalau ada dividen kita dapat dividennya. Kalau harga sahamnya naik karena kinerjanya naik, kita juga bisa ketika kita jual kita dapat kenaikan. Namun tadi ada resiko kalau sahamnya bisa harganya bisa turun juga karena kinerja, atau tadi volatilitas ya. Jadi teman-teman baru beli saham harga 5.000 tiba-tiba minggu depan harganya tinggal Rp4.000 gitu, itu bisa terjadi karena volatilitas harga tadi. Nah, untuk saham itu juga di segmented ada yang syariah. Nah, kalau yang syariah ini dari 700 saham tadi tersaring sekitar 500 ya. Jadi memang ya kalau mohon maaf kalau sahamnya bir bintang, teman-teman bacain bismillah 1000 kali juga tetap aja nggak bisa masuk ke syariah gitu ya. Nah, jadi pemerintah melalui DSN MUI dan juga OJK itu sudah memisahkan juga saham-saham yang khusus syariah itu ada. Jadi ini investasi di saham ini sudah mengakomodir untuk pebisnis yang konven maupun yang syariah gitu ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga memang keinginan kita gitu ya. Nah ini terakhir nih teman-teman nih ada promo dari teman-teman Bank Mandiri ya. Ini silakan kalau yang mau memanfaatkan, ayo ini ada QR code ya. Di sini teman-teman Bapak Ibu silakan scan untuk buka rekening. 5 pembuka pertama ini akan mendapatkan masing-masing Rp50.000. Ini kapan lagi loh buka akun malah dikasih duit ya. Biasanya kita buka akun kita yang ngirim ya, kita yang transfer uang ke situ. Ini dari Bank Mandiri untuk khusus di acara pagi hari ini. Monggo silakan di-scan ya untuk teman-teman yang 5 pertama nanti datanya akan dilihat oleh teman-teman dari Bank Mandiri akan mendapatkan masing-masing 50.000. Oh ya, yang udah jadi rekeningnya nanti ditaruh di message ya. Ada pesan-pesan dari Bu Komang nih untuk teman-teman yang udah buka akun silakan masukkan di chat di Zoom nanti akan teridentifikasi untuk bisa mendapatkan masing-masing 50.000 untuk 5 pembuka pertama. Ya, itu tadi demikian kurang lebih. Semoga kita bisa lanjut ke diskusinya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak kita buka sesi pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan pertama dari Ibu Rini di chat Bapak. Yap. Mandiri Sekuritas dengan Mandiri Utama Finance sama atau tidak? Izin. Oke, baik, terima kasih. Jadi Mandiri Sekuritas dan Mandiri Utama Finance itu sister company atau saudaraan gitu ya. Jadi Bank Mandiri memang sekarang ini punya benar-benar ada semua. Sampai kita bercanda kalau nggak ada ya, kalau mau gua ada kata Bank Mandiri gitu ya. Jadi kalau yang investasi itu ke Mandiri Sekuritas, kalau mau kredit kendaraan gitu ya, itu kita ke Mandiri Utama Finance. Nah, memang Mandiri Utama Finance juga bisa ngasih pinjaman dana juga gitu ya, dengan misalnya sejumlah syarat PKB mobil atau surat rumah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tapi lebih ke pembiayaan kendaraan untuk Mandiri Utama Finance. Walaupun memang produknya nanti beragam lagi gitu ya, teman-teman Bapak Ibu. Jadi kalau investasi ke kami, kalau mau kredit kendaraan ya nanti minta sama Bank Mandiri nih promo-promonya nih. Siapa tahu ada yang spesial-spesial ke Bank Mandiri Halim Perdana Kusuma nih ya, yang ada di bandara, itu nanti mungkin ada. Jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Kalau untuk kredit ke Mandiri Utama Finance, utamanya kredit kendaraan bermotor. Kalau investasi ke kami, Mandiri Sekuritas. Semoga terjawab ya, Pak. Selanjutnya dari Ibu Sri Karni, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Pak Yuda. Selamat pagi. Perkenalkan saya Sri Karni, semester 1 Fakultas Hukum di Unsuria. Saya sangat tertarik, Pak, dengan investasi dalam bentuk saham ya. Walaupun sebenarnya kalau saham itu hanya salah satu dari sekian banyak portofolio investasi yang bisa kita lakukan. Saat ini, Pak, saya kebetulan sudah main juga saham. Cuman yang menjadi pertanyaan saya yang menggelitik adalah kenapa setiap kali pembagian dividen, habis pembagian dividen, harga saham langsung turun, Pak. Itu loh. Kalau kita memang pegang dalam jangka waktu lama nggak terasa, tapi kalau misalnya kayak model kayak saya mungkin trading gitu Pak, itu kan terasa banget ya, dan penurunannya tuh persentasenya lumayan sih kalau saya lihat gitu, hampir sama pembagian dividennya gitu harganya. Itu saja pertama. Kemudian kedua Pak, terkait saham juga, memang tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa banyak yang pegang saham di Indonesia ini untuk perusahaan-perusahaan besar kebanyakan asing. Oleh sebab itu juga Pak, kenapa setiap kali asing melakukan aksi jual, harga saham di Indonesia langsung drop Pak. Dan itu mengakibatkan kita yang lokal yang main sedikit gitu loh Pak, itu agak khawatir gitu loh. Jadi itu hal-hal yang mungkin akan boleh diperhatikan, boleh menjadi masukan kepada pihak Bursa Efek Indonesia untuk mungkin memang sudah ada ya Pak, namanya auto reject bawah ya kan. Tapi saya rasa kalau asing pegang sekian banyak saham itu langsung banget terasa Pak, apalagi perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan besar yang pegang gitu. Itu dua pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Norman. Baik, saya coba jawab secara singkat ya. Jadi kenapa kalau pakai habis dividen itu kok langsung harganya turun, kan bisa menyamain dengan pembagian dividen. Jadi ya itu menjadi sama aja gitu ya, dapat dividen tapi minusnya juga segitu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita bagi dua ya. Jadi kita ada yang namanya investasi, ada yang namanya kita trading. Jadi ada yang investasi itu 1 tahun ke atas. Ada yang namanya trading itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, itu kita sebutnya dengan trading. Jadi ini dua strategi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau memang kita menggunakan strategi yang trading, kita bukan investasi, maka memang dividen itu bukan hal yang kita cari. Ya, jadi memang trader-trader ini justru memanfaatkan momentum pembagian dividen ini untuk mendapatkan cuan dalam waktu cepat. Jadi jauh sebelum ada dividen, beli sahamnya misalnya seminggu, kemudian saat pembayaran dividen pas lagi harganya lagi tinggi-tingginya, maka kita langsung segera jual. Jadi itu strateginya supaya kita nggak bingung. Karena apa? Karena memang memanfaatkan momentum di mana ketika perusahaan membagi dividen yang tinggi, ini pembelinya atau peminatnya lagi besar-besarnya ya Bu Sri ya. Jadi ketika itu terjadi, udah selesai proses pembayaran dividennya, ya harganya akan adjust lagi ke harga normalnya, ke harga sebenarnya.
seharga semestinya atau seharga yang biasanya dilaksanakan di Bursa Efek Indonesianya, sehingga ketika itu terjadi ya harganya akan turun setelah dividennya. Nah, kita strateginya kalau mau jadi trader justru waktu pas selesai pas pembagian dividen itu kita selesai ya, kita langsung kita jual sahamnya supaya kita bisa profit. Jadi seperti itu ya untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, kenapa asing ini bisa mempengaruhi? Ya karena dia mayoritas, Bapak Ibu. Dananya begitu besar ya. Jadi ketika dana besar itu digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak dalam hal penjualan, maka harganya akan terus turun. Loh, kok asingnya nggak rugi ya? Karena asingnya udah beli 5 tahun yang lalu, Bapak. Jadi belinya udah panjang sebetulnya. Nah, ketika mereka ngelihat, wah Indonesia tahun politik nih, Indonesia lagi nggak menarik nih, mereka rame-rame menjual sahamnya, maka saat itu juga harganya akan turun. Ditambah spekulan-spekulan dalam negeri kita yang mau beli harganya murah, sehingga akhirnya harganya akan terus tertekan dan turun dan turun dan turun. Nah, saran dari kami ya itu, Ibu, kita melakukan literasi, kita melakukan inklusi sebanyak-banyaknya. Kita rebut nih. Jadi jangan mayoritasnya ada pemegang saham di Indonesia itu orang asing. Jadi ketika orang asing ini nggak percaya sama Indonesia nih, lagi rame-rame mau pada keluar, ya kalau mereka jumlahnya nggak mayoritas kayak tadi tuh, Bank Mandiri aja 31% ya Bapak Ibu ya. Lokalnya only 8%. Kita nggak bisa melakukan apa-apa yang 8% versus 30%. Nah, makanya kita pelan-pelan kita pindahkan tuh kepemilikan asingnya ke lokal, hingga suatu saat ketika asingnya pun mempengaruhi harga saham. Seperti itu ya. Jadi kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Semoga tadi saya jawab dengan singkat. Terima kasih. Mohon izin Bapak, kita buka sesi dua pertanyaan saja. Jika nanti ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung ke stand Mandiri yang ada di kampus A lantai 2 gitu. Dan ini ada kontak saya juga, silakan. Siap. Dan bisa hubungi Bapak juga, silakan dicatat jika ada yang ingin bertanya. Selanjutnya mungkin foto bersama, saya pandu sebentar. Mohon izin. Untuk para peserta dimohon untuk on cam karena kami akan foto bersama. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-6, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Norman atas ceramah wirausaha yang tadi diberikan. Apel dan kuliah umum pada hari ini telah selesai. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Norman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Semoga tetap sehat pada bulan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin Izin untuk meninggalkan meeting.